Oke, kita lanjutkan dengan metode pemilihan sampel. Nah, ada 4 metode. Yang pertama random, Anda sudah tahu ya apa itu random. Kemudian sistematik, kemudian sampling unit monitor, dan pemilihan sembarang atau absorb sampling. Ya, ini nyaris sama antara random dengan pemilihan sembarang. Nah, kalau random ini memang relatif acak, tapi tetap ada kaidah-kaidah tertentu ya. Sementara sistematik misalnya ditentukan apa namanya 50 dari 1000 faktur penjualan, diambil misalnya yang dibagi-bagi per bulan, misalnya dibagi-bagi per bulan ada 12 kelompok, lalu misalnya diambil yang bulan Januari 10, bulan Februari 10, bulan Maret 10, dan seterusnya sampai bulan Desember ya. Dikelompokkan secara sistematis. Sementara sampling audit unit monitor itu adalah sampling yang diambil berdasarkan nilai nominal dari bukti audit tersebut. Misalnya diambillah yang di atas faktur yang di atas 50 juta misalnya, atau faktur yang di atas 20 juta, atau misalnya faktur di antara 10 juta dan 30 juta dan seterusnya ya. Sementara pemilihan sembarang itu adalah, atau habis sampling itu adalah memilih secara sembarang, secara acak, tapi tanpa melalui teknik yang terstruktur ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan dalam melakukan compliance test, substantif test, dan setelah melakukan sampling, maka auditor dalam melakukan pekerjaannya itu harus membuat sebuah catatan atau biasa yang disebut dengan kertas kerja pemeriksaan, atau ada juga yang menyebut sebagai kertas kerja audit ya. Kertas kerja pemeriksaan biasa disingkat dengan KKP, atau kertas kerja audit biasa disingkat dengan KKA, adalah semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaannya. Artinya semua bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan itu disebut dengan kertas kerja pemeriksaan ya. Nah, sumbernya dari mana saja? Ya, berkas tersebut bisa bersumber dari klien, contohnya faktur penjualan, faktur pembelian, delivery order, dan seterusnya. Lalu kemudian KKP tersebut berasal dari analisis auditor ya. Auditor melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari perusahaan atau dari klien. Nah, itu adalah juga merupakan bagian dari kertas kerja pemeriksaan. Lalu berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor tersebut juga bisa berasal dari pihak ketiga. Contohnya apa ya? Contohnya hasil konfirmasi bank, konfirmasi dari bank, kemudian konfirmasi dari pelanggan. Nah, itu adalah merupakan berkas dari pihak ketiga. Dan biasanya berkas dari pihak ketiga ini lebih valid karena relatif independen ya dalam memperolehnya. Apa tujuan KKP? Yang pertama adalah untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Jadi ketika si klien itu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, tentu ada dasar, ada justifikasi mengapa klien tersebut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Ketika klien tersebut memperoleh opini tidak wajar, maka ada justifikasi, maka ada alasan-alasan kenapa klien tersebut memperoleh opini tidak wajar misalnya. Nah, ketika ada yang bertanya, ini kenapa kok dapat opininya tidak wajar perusahaan A, maka auditor bisa memperlihatkan KKP sebagai bukti. Ini loh buktinya bahwa dia memperoleh tidak wajar dan seterusnya. Kemudian KKP itu berfungsi sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik. Ya, jadi dalam melakukan pemeriksaan tentu auditor memeriksa tidak sembarangan ya, harus mengikuti standar profesional yang berlaku. Nah, sebagai bukti bahwa auditor sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar, itu adalah KKP, bisa menunjukkan KKP. Kemudian sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, dari pihak bank, dan pihak klien. Ya, jadi KKP tersebut ketika ada pertanyaan dari pihak pajak,
maka bisa sebagai salah satu bukti pendukung. Kemudian sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau penilaian tim audit lainnya. Jadi artinya si manajer atau si supervisor auditor itu bisa menilai penugasan, menilai pekerjaan junior auditor atau menilai pekerjaan asisten dengan melihat KKP-nya. Jadi KKP itu bisa sebagai dasar, sebagai indikator bahwa pekerjaan asisten atau junior audit itu bagus, tidak memadai, dan seterusnya. Kemudian tentu saja sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Ya, jadi KKP tahun sekarang itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan tahun berikutnya, baik dari sisi prosedurnya, dari sisi model tick marknya, dan seterusnya. Nah, KKP itu dikelompokkan atas 3, ya. Yang pertama adalah current file, kemudian permanent file, dan correspondent file. Ya, current file adalah file atau berkas tahun berjalan, seperti misalnya yang hanya berlaku untuk tahun itu saja. Jadi misalnya kita melakukan pemeriksaan pada tahun 2020 misalnya, maka current file adalah file-file atau berkas-berkas yang hanya berlaku untuk tahun 2020 itu saja. Contohnya apa ya? Contohnya laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, misalnya kartu piutang, kartu hutang, kartu gudang, dan seterusnya, yang hanya berlaku untuk tahun itu saja, yang hanya menunjukkan transaksi atau aktivitas bisnis pada tahun itu saja. Sementara permanent file ini memang adalah arsip permanen atau berkas permanen yang merupakan yang dapat digunakan untuk beberapa tahun, ya. Contohnya apa? Contohnya akta pendirian, kemudian surat izin usaha misalnya, dan seterusnya. Kemudian correspondent file adalah berkas-berkas korespondensi yang bisa digunakan atau yang dilakukan terhadap pihak-pihak lain seperti pihak ketiga dan seterusnya. Nah, dalam pembuatan KKP itu tentu ada kriterianya. Meskipun KKP itu bisa berbeda dari satu kantor akuntan publik atau dari satu auditor ke auditor lain, itu bisa saja berbeda formatnya, ya. Namun tetap harus ada kriteria sebuah KKP yang baik. Misalnya di KAP A itu bentuk KKP-nya ada 5 kolom misalnya, sementara di KAP B itu ada 7 kolom. Sementara di KAP C dia tidak pakai kolom misalnya, dan seterusnya, contoh. Tapi meskipun demikian, meskipun terdapat perbedaan format KKP, tentu ada dasar bahwa sebuah KKP yang baik itu memiliki kriteria. Yang pertama adalah harus mempunyai tujuan, ya. KKP-nya harus mempunyai tujuan. Kemudian harus dicegah menulis kembali KKP karena akan membuang waktu dan terjadi kesalahan saat menyalin. Jadi KKP itu tidak ada salin menyalin dari dokumen. Kenapa? Karena bisa salah salin. Misalnya 855.000 bisa tertulis 885.000 misalnya. Ya, hindari menyalin atau menulis kembali KKP. Kemudian dalam KKP itu harus dijelaskan prosedur audit apa yang sudah dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Ya, jadi misalnya auditor sudah melakukan perhitungan matematis, maka beri tanda. Contohnya footing, ini footing atau cross footing. Ini artinya adalah auditor sudah melakukan perhitungan kembali. Kemudian berikan footing CB di sebelah angka. Misalnya melakukan pemeriksaan piutang. Ya. Ketika jumlah piutangnya sama dengan hasil konfirmasi, maka berikan tick marknya confirm balance. Kemudian RD, ini merupakan tick mark ketika hasil konfirmasi berbeda dengan yang ada di catatan klien atau reporting difference. Dan banyak lagi, ada footing yang standar dan ada yang bisa bebas digunakan oleh kantor akuntan publik asalkan ada penjelasan terkait dengan tick mark tersebut. Nah, kemudian KKP itu harus diindeks, ya, atau dilakukan cross index dengan menggunakan alfabet dari A sampai Z, ya.
misalnya indeks A, indeks B, indeks C, kemudian atau ada juga menggunakan numerical atau menggunakan angka 1, 2 dan seterusnya, atau bahkan ada yang menggunakan atau sering bahkan yang menggunakan gabungan antara alfabet dengan numerik. Ya, misalnya A1, A2, A3, A31, A32, A321 dan seterusnya. Ya. Kemudian KKP itu harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview. Untuk apa? Ya untuk mudah menelusuri siapa yang bertanggung jawab terhadap KKP tersebut. Ya. Nah, working paper ini adalah nama sananya dari KKP ya. KKP, KKA atau WP atau working paper. Ya. Kemudian setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus dijawab. Tidak boleh adanya open question. Artinya apa? Ketika KKP Anda sebagai junior auditor misalnya direview oleh senior auditor, oleh manajer, maka apapun pertanyaan yang diajukan oleh manajer terhadap KKP Anda itu harus Anda jawab. Tidak boleh ada pertanyaan dari reviewer atau dari manajer Anda yang tidak Anda jawab. Ya. Kemudian pada KKP harus dicantumkan apa saja sifat dari perkiraan yang diperiksa, artinya sifat dari akun yang diperiksa. Misalnya piutang, Anda memeriksa akun piutang, bagaimana sifat piutang, bagaimana definisi piutang yang ada pada perusahaan tersebut, bagaimana kriteria piutang dari perusahaan tersebut. Ya, itu harus dicantumkan. Kemudian prosedur yang dilakukan juga harus disampaikan di dalam KKP. Kemudian kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan atau akun yang diperiksa itu akan disajikan juga di KKP. Ya, tapi yang tidak kalah penting juga adalah KKP itu harus rapi dan bersih sehingga mudah dibaca. Kemudian ditulis juga dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak menyalin begitu saja data dari klien tanpa adanya penjelasan. Ya. Nah, di bagian awal KKP juga harus ada daftar isi dan indeks KKP serta contoh paraf seluruh tim yang terlibat dalam penugasan tersebut sehingga bisa ditelusuri siapa saja yang akan bertanggung jawab terhadap KKP masing-masing. Ya, ingat nanti setiap auditor itu harus memiliki inisial ya. Jadi namanya misalnya Andi Furkan misalnya, maka inisialnya biasanya adalah AF misalnya ya. Jadi auditor itu identik dengan memiliki inisial namanya yang akan dicantumkan di KKP nantinya. Kemudian pemilikan dan penyimpanan KKP. Nah, KKP ini milik siapa? KKP itu adalah milik akuntan publik. Ya. Auditor berhak ya sebagai pemilik KKP itu memiliki KKP tersebut dan mencegahnya terhadap kebocoran informasi yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Artinya apa? Secara singkatnya, KKP adalah milik akuntan publik. Ya. Kemudian, walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik itu dapat digunakan sebagai referensi bagi klien, namun KKP tidak dapat anggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi. Ya, maksudnya adalah meskipun di dalam KKP itu merupakan informasi-informasi atau bagian-bagian dari laporan keuangan klien, tapi KKP tidak bisa dianggap sebagai laporan atau bagian dari laporan keuangan klien. Meskipun isinya adalah bagian dari laporan keuangan klien, sekali lagi, tapi bukan dianggap sebagai bagian dari laporan keuangan klien. Ya, karena KKP adalah milik akuntan publik. Nah, namun meskipun KKP tersebut adalah milik dari akuntan publik, namun jika ada yang ingin meminjam atau mereview KKP tersebut, maka harus ada persetujuan tertulis dari klien. Ya, sekali lagi, meskipun KKP itu adalah milik akuntan publik, namun ketika ada yang ingin meminjam KKP tersebut harus persetujuan klien. Karena apa? Karena isi KKP tersebut adalah terkait dengan informasi klien. Nah, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan KKP dan menyimpan KKP tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Ya, KKP disimpan minimal 5 tahun. Lalu kemudian ada yang namanya working balance sheet atau WBS dan working profit and loss atau WPL. Working balance sheet itu adalah merupakan
saldo ya, saldo atau tabel yang merupakan angka-angka yang ada dalam balance sheet atau neraca. Sementara working profit and loss adalah merupakan angka-angka saldo-saldo yang terkait dengan profit and loss atau laporan laba rugi. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu plus dengan sumbernya adalah laporan keuangan klien yang ada pada periode yang diperiksa. Lalu dalam KKP tersebut ada namanya top schedule dan ada namanya supporting schedule. Apa itu top schedule? Top schedule itu adalah merupakan angka-angka yang bersumber dari saldo per book ya, saldo per book ya, atau bersumber dari trial balance klien atau bersumber dari neraca saldo klien ya. Nah, kemudian ada juga disajikan di situ adanya audit adjustment atau penyesuaian audit nantinya, lalu ada saldo per audit serta saldo tahun lalu ya. Nah, top schedule atau ada juga yang bilang late schedule itu biasanya nanti dicantumkan sifat dari akun atau perkiraan, kemudian prosedur apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian penyesuaian apa yang ditemukan, dan kesimpulan audit yang yang dibuat oleh auditor ya. Nah, jadi top schedule atau late schedule ini adalah angka-angka yang ada pada trial balance ya. Nah, dalam top schedule dan supporting schedule, nah jadi supporting schedule ini adalah KKP atau indeks yang mendukung top schedule. Contoh top schedule dari atau late schedule dari piutang dagang atau piutang usaha. Piutang usaha PT ABC adalah 100 juta. Nah, maka di top schedule tertulis piutang usaha 100 juta. Nah, 100 juta ini punya siapa saja? 100 juta ini atas pelanggan siapa saja? Maka dokumen pendukungnya adalah disebut supporting schedule. Dalam supporting schedule itu dituliskan 100 juta itu rinciannya. Jadi rinciannya adalah 10 juta dari tuan A, 5 juta tuan B, 15 juta tuan C, dan seterusnya sampai 100 juta. Jadi supporting schedule itu intinya adalah merupakan rincian atau penjelasan dari late schedule ya. Dan semua dari top schedule dan supporting schedule itu harus diberikan indeks. Nah, ini adalah standar tick mark. Footing contohnya ini ditempatkan di bawah angka total seperti ini bentuk footing. Ini adalah merupakan prosedur atau merupakan suatu bukti yang menunjukkan bahwa auditor sudah melakukan pengujian kembali, pengujian perhitungan matematis kembali ya. Ini footing, kemudian calculation, kemudian jika sesuai dengan angka itu sesuai dengan general ledger, maka berikan ya, tick mark L atau GL dan seterusnya. Ini adalah tick mark standar ya, vouching, CB dan seterusnya. Nanti Anda akan lebih memahami ketika kita melakukan praktek. Nah, kalau sekarang masih penjelasan, mungkin masih mengawang-awang ya, apa itu tick mark, apa itu CB, apa itu RD, apa itu konfirmasi, apa itu jawaban konfirmasi dan seterusnya. Nanti ketika ada lakukan praktek pembuatan KKP, maka akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan KKP, tick mark, prosedur dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Contoh working balance sheet atau WBS, kas neraca yaitu per book itu atau per buku, atau misalnya ini 31 Desember 2012, ini artinya adalah laporan keuangan yang diperiksa adalah tahun 2012. Kas dan setara kas itu ada di WPREF, working paper KKP atau KKA di indeks C, itu kas dan setara kasnya adalah 25 juta. Nah, setelah diperiksa DR ini debit, CR ini adalah kredit. Nah, ini AJE adjusted journal entries, tidak ada penyesuaian, maka jumlah per audit adalah 25 juta. Artinya apa? Sebelum diaudit dan setelah diaudit itu tidak ada temuan dan jumlahnya tetap sama. Sementara untuk piutang dibikin atau dibuat dalam working paper dalam KKP indeks E itu sebelum diaudit atau menurut saldo klien adalah 40.500.000.
Setelah diperiksa ternyata ada kredit 3.500.000 atau ada temuan yang menyatakan bahwa piutangnya tidak 40.500.000 tapi harus dikurangi 3.500.000 karena berbagai hal. Ya, bisa jadi karena berbagai sebab. Sehingga setelah diaudit ternyata piutang klien itu bukanlah 40.500.000 tapi 37 juta. Kenapa? Karena 3.500.000 bukanlah merupakan piutang pada periode tersebut misalnya. Kok bisa Pak? Gimana caranya nih untuk menemukan 3.500.000? Nah, nanti setelah latihan baru kita bisa menentukan ini penyesuaian ya. Nah, di dalam KKP ini itu ada dibuat oleh, ada tanggal ya, ada inisial, ada paraf, harusnya ada inisial, kemudian direview atau diperiksa oleh, kemudian nama kliennya, kemudian periode yang diperiksa, dan indeksnya adalah working balance sheet 1. Ini WBS ya. Nah, contoh WBS ini terus ya, ini sama-sama seperti yang tadi, sama per book, AJE, per audit, dan balance tahun lalu. Ini adalah saldo per tahun sebelumnya ya. Oke, kalau ini adalah untuk profit and loss, contoh working profit and loss. Untuk laba rugi sama formatnya, WP-nya working paper atau KKP, saldo per buku, adjustment, final balance, dan balance tahun lalu ya. Oke, demikian saja. Nanti kita akan lanjutkan di sesi latihan, mungkin di audit 2 atau di audit 1 ini, dan nanti akan finalisasi di praktek audit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.